Kembali lagi ke channel Bayu Anggara dan kita akan ngomongin all about traveling. Kali ini kita kedatangan tamu namanya Awan. Yeay. Halo. Jadi ini adalah selebgram travel yang kenamaan ya. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang gimana sih caranya jadi influencer di travel, ataupun ya orang bisa nyebut selebgram gitu ya. Jadi nanti Awan akan cerita pengalaman dia, tips-tips yang akan dia berikan dari pengalamannya dia sendiri, gimana sih caranya menjadi influencer di bidang traveling. Karena kan kompetitornya banyak, yang lain juga banyak banget yang sering traveling dan nggak banyak yang bisa traveling ya. Nggak banyak orang yang bisa traveling kemana-mana dengan apa namanya, dengan uangnya sendiri gitu. Jadi hari ini spesial banget. Awan akan membongkar rahasia-rahasianya buat kamu. Bongkar. Oke. Pertama kenalin dulu deh Awan. Kenalin Bang, diri Bang. Halo, nama gue Awan, Instagram gue Di sini di bawah sini. Kaswanan Segal. Awal mulanya terjun di dunia perinfluenceran ini sebenarnya di awal nggak ada niat dan nggak ada pikiran sama sekali. Karena dulu itu gue waktu tinggal di Jakarta dan masih kerja di Garuda, gue ada niatan buat pindah ke Bali tapi untuk nyari kerja pengalaman di hotel karena gue ada keinginan buat kerja di kapal pesiar. Karena dari gue kerja di kapal pesiar gue bisa traveling gratis. Maksudnya ada kesempatan buat dunia lebih luas, ke Amerika, New Zealand, Australia gitu kan. Tapi setelah gue di Bali ternyata nggak semudah itu buat nyari kerjaan di hotel karena gue belum ada basic sama sekali di hotel. Padahal gue udah mengirim beberapa CV ke hotel dan sama sekali nggak ada yang buat aku. Iya. Di situ gue survive dengan ya tabungan yang masih sisa dari kerjaan gue yang kemarin. Terus sambil gue nyoba buat jadi driver ojek online juga waktu itu. Dari situ gue ketemu sama salah satu anak Instagram Bali namanya Bakta Kardana. Dia ngajarin gue tentang fotografi, terus dia juga ngajak gue jalan ke Ubud buat hunting foto kayak gitu-gitu. Dari situ gue dikenalin sama teman-teman Instagram yang lain dan gue masuk ke komunitas Instagram Bali. Bukan komunitas sih, kayak ya cuma teman ngumpul aja. Paguyuban loh ya. Iya. Dari situ gue banyak banget kenalan anak-anak Igers Bali dan Instagram gue juga mulai berkembang, jadi lumayan nambah followersnya dari pertemanan mereka. Terus konten di Instagram gue juga jadi mulai rapi, semuanya ke travel, nggak ada tuh yang foto selfie lagi gitu. Terus sambil ngeliat-ngeliat gitu ya. Suatu hari waktu gue masih jadi ojek online, gue dapet penumpang, dia orang Filipina. Terus dia cewek dan waktu itu dia mau ke Hotel W dan gue anterin ke sana. Di depan Hotel W itu ada spot bagus dan dia minta difotoin. Terus dia suka sama hasil foto gue. Akhirnya kita kontekan, terus besok dia nanya ke gue di mana sih spot di Bali yang bagus. Nah gue kasih tips, kasih tahu ke dia bahwa di Nusa Penida itu bagus banget. Nah terus besoknya dia besoknya gue ajak dia ke Nusa Penida. Gara-gara itu ya? Ya, gara-gara itu ke Nusa Penida. Terus dia nanya berapa bayarnya, udah nggak usah bayar, free aja, gratis. Terus pas nyampe sana, nginep kan 2 hari di sana. Terus pas dia pulang ke Filipina, baru seminggu kemudian gue dapet notis di WhatsApp sama di Instagram banyak banget. Dan banyak banget yang nanyain tentang trip ke Penida. Jadi dari situ gue berhenti jadi ojek online dan gue jadi tour guide ke Nusa Penida. Itu kehidupan gue udah mulai mendingan, nggak tiap hari panas-panas jalan nunggu, aduh parah. Dari situ setelah gue jadi guide dan masih ngejalanin trip di Penida, gue masih punya tabungan yang dari kerjaan gue yang kemarin. Gue traveling ke NTT, gue naik motor 20 hari dari Bali. Kasihan motor ya? Kasihan padat gue. Bali, Lombok,
Sampai ke NTT tuh dari Bali tuh ya? Bali, Lombok, Sumbawa. Sumbawa itu gue mampir ke itu. Tapi di Lombok 3 hari, di Sumbawa 2 hari. Gue mampir ke Pulau Kenawa, terus lanjut ke Pelabuhan Sape, ujungnya Sumbawa Timur. Terus nyebrang, awalnya mau langsung ke Sumba, tapi waktu itu kapalnya batal gara-gara gelombang gitu. Jadi kita change ke Labuan Bajo. Labuan Bajo sailing sehari, terus kita lanjut ke Ruten, terus Wairebo sampai ke ND. Itulah trip NTT. Terus balik ke Sumba sampai balik lagi ke Bali. Terus akhirnya mulai titik baliknya terus banyak klien terus bisa. Belum sih, waktu itu belum ya? dapat klien. Masih ya followers nambah dari yang awalnya cuma 5.000 jadi 15.000 waktu itu. 15.000. Terus gue pertama kali dapat klien itu waktu followers gue di 16.000. Pertama kali itu Meikarta. Aku ingin pindah ke Meikarta. Tapi nggak apa-apa karena ya sejarah lo itu. Sejarah gak ada. Gue nggak tahu. Dia nanyain harga terus gue nggak tahu berapa harga yang mau gue kasih. Sampai akhirnya gue ketemu sama temen gue yaitu Arifal. Dia ngajarin gue buat bikin travel, ya nentuin harga per postingnya, story, feed, video kayak gitu. Dia membantu banget sih waktu itu. Terus selanjutnya ya seiring berjalannya waktu karena gue juga tinggal di Bali itu bikin konten travel enak banget dan banyak banget tempat bagus yang dieksplor. Jadi ya menguntungkan banget buat anak traveler yang tinggal di Bali buat bikin konten itu gampang. Di situ gue mulai banyak tawaran buat campaign, endorse dan lain-lain. Lama-lama jadi acara hitam putih ya. Itu perjalanan karir awal. Nah sekarang kita langsung minta tipsnya aja ya. Minta tipsnya, aku yakin dari teman-teman semua pasti pengen juga aktif di Instagram, pengen juga menghasilkan foto yang bagus dan juga menghasilkan pendapatan juga dari Instagram ya. Mungkin kepengen sama selebgram yang lain yang bisa dapat miliaran rupiah dari Instagram tiap bulan bahkan kayak gitu. Jadi seenggaknya apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita siapkan nih untuk memulai jadi influencer di bidang traveling ya terutama ya. Monggo Wan, apa Wan yang bisa di-share ke teman-teman? Pertama sih harus menentukan tema konten yang akan kita share, yang harus kita fokuskan. Tema besarnya apa ya? Iya, kalau gue travel ya travel aja. Tapi travel juga general. Kalau gue general ya bisa ke landscape, culture, makanan juga, gitu. Tapi akan lebih baik kalau punya spesifikasi ya. Landscape semua atau memang khusus makanan kayak gitu. Nah, maksudnya jangan foto travel terus tahu-tahu ya habis itu foto make up. Jadi foto otomotif kan nggak nyambung ya. Make up ya kayak gitu. Yang spesifik itu yang dibutuhin follower tuh yang spesifik gitu. Betul. Jadi orang tahu dan kita punya ciri khas. Sering-sering gabung di komunitas travel fotografi kayak kemarin waktu gue ke Bali itu ya karena gue nggak sengaja sih ya dipertemukan sama Bakta dan Bakta kenalin gue ke banyak teman-teman Bali kayak Gustindra, Angel. Ini kan ya nggak sengaja nih. Kalau teman-teman pengen sengaja gimana? Kalau pengen sengaja ya, gue kasih tahu nih ada beberapa komunitas kayak di Bandung itu ada Aiger Society. Ya kamu bisa mungkin DM dan pengen gabung kalau mereka biasanya ada event, gathering atau camping ceria kayak gitu. Ikut aja. Mulai dulu aja deh, asal gabung dulu aja. Oke, apalagi Wan yang tipsnya? Ketiga harus konsisten dengan postingan kita. Konsisten kayak tone kita mau kayak gimana, mau yang moody atau mau yang cerah-cerah atau yang orange kayak gitu. Dan juga kuantitasnya ya, intensitasnya juga maksudnya jangan sekarang upload terus seminggu lagi baru upload gitu ya. Iya. Intensitasnya kalau bisa harus setiap hari, sehari sekali. Tiap hari sekali. Punya nggak? Masalahnya ini kan orang teman-teman nggak punya
caranya nih foto sebanyak itu? Gimana kan ya biar bisa punya banyak foto yang traveling dulu aja. Traveling dulu aja. Memang sebenarnya traveling itu nggak mesti harus jauh-jauh ya Pak. Iya. Nggak mesti harus ke Nepal, nggak ke Jepang, nggak mesti ke situ. Memang yang bagus ke situ. Cuma kalau kamu memang ternyata tinggal di satu kota, kamu fokus aja di kota kamu itu ya. Misalkan explore kota kamu yang misalkan di Bantul aja, di Bantul kamu keliling aja di tempat-tempat di Bantul. Kamu cari tempat wisata yang bisa kamu potret dengan angle yang berbeda ya kan, dengan potret yang bagus, dengan dan yang penting konsisten itu ya. Konsisten itu biar apa namanya? Mulai dari kecil dulu, mulai dari lokasi kamu. Next kalau ada kesempatan ke tempat lain, tambah lagi kayak gitu. Jangan mentang-mentang kamu cuma apa ya, cuma ditinggal di satu tempat jarang traveling, terus kamu tidak pengen mengembangkan itu gitu. Jadi kamu harus mulai dulu gitu. Mulai dari tempat asal lingkungan. kamu belajar foto dari situ dulu. Gitu. Ya, belajar edit, banyak banget tutorial edit foto di YouTube. Bener. Kalau memang ternyata ada budget lebih banyak gitu ya, liburanlah ke tempat-tempat yang berbudget rendah gitu. Misalkan ke Jogja itu kan murah ya. Tips keempat, apa Wan? Tips keempat? Tips keempat, kalau menurut gue sih harus punya ciri khas sendiri ya. Di Instagram harus punya ciri khas sendiri, bedain, jangan sampai sama orang lain. Benar. Jangan niru juga ya, jangan niru vlog sama yang lain gitu mungkin. Cari inspirasi boleh, tapi jangan inspirasi boleh. Kopinya. Siapa sih yang kira-kira mungkin menurutmu Yang menurut gue punya ciri khas banget itu kayak anak pelosok. Tahu nggak? Tahu. Anak pelosok itu dia feeds-nya hijau, itu terus hijau dari dia awal bikin kan sesuai namanya ya. Kan anak laut mungkin biru semua ya. Terus Mada ya tadi itu juga dia punya ciri khas Storiesnya ya. Storiesnya yang kece dan stories. dia sering share tentang bikin story yang kreatif. Jadi kalau kamu nanti punya pengalaman, punya ilmu baru, kamu bisa share di stories kamu, di feed kamu. Jadi itu jadi hal yang bikin orang mau follow kamu ya. Yes. Jadi satu keunggulan kamu. Jadi kamu bisa berbagi inspirasi, berbagi ilmu. Kalau punya ilmu jangan ditahan sendiri ya, jangan dipegang sendiri, bagikan sebanyak mungkin orang karena semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu dari situ, manfaat kamu lebih banyak dan yang ikuti kamu pasti juga lebih banyak. Yang kelima ya, apa Wan? Tips kelima? Tips yang terakhir itu kita harus mulai dulu aja. Jangan fokus sama tujuan kita ingin menjadi selebgram dan kita harus mendapatkan penghasilan dari situ, tapi kita harus fokus sama konten dan karya yang kita bikin. Oke, benar. Jadi kalau kita fokus pada karya, kita nggak peduli sih mau follower nambah atau apapun. Jadi kita fokus aja kalau konsisten. Akhirnya kan jadi konsisten ya. Fokus itu akhirnya jadi konsisten karyanya, foto-foto terus, traveling, bikin konten. Akhirnya orang akan mengikuti dengan sendirinya. Nggak perlu kita cari-cari, dia akan datang sendiri. Betul. Kayak gitu. Terus untuk nggak cuma follower, jadi klien, terus juga apa namanya penghasilan pun akan datang sendiri juga. Aku pengen tahu sih, kepo banget, benefit yang kamu dapetin dari aktivitasmu selama ini apa sih, Mas? Lumayan banyak. Banyak guys, banyak. Banyak banget. Pertama, gue punya banyak teman di berbagai daerah. Itu penting banget. Penting banget. Jadi kalau misalkan gue travel kayak ke Aceh, banyak banget tuh, Mas kapan ke Aceh? Nanti kita bakal temenin gini ke Makassar juga sama. Selain punya banyak pertemanan, link dengan agensi sama klien juga lumayan banyak dan dari situ gue bisa lumayan dapat penghasilan kayak kerja sama campaign sama brand-brand seperti Traveloka, terus sama travel juga kayak kemarin gue diajak Halo Nepal Tour buat jalan ke Annapurna. Jadi bisa dapat trip gratis ke bisa banget ya. Kemana aja Wan? Katanya di travel ya. Kamu bisa dapat kemana aja Wan? Trip gratis bisa waktu itu dunia tuh kemana aja? Enggak keliling dunia. Berapa ya, gue pernah diajak trip ke Jepang ya, bolak-balik ya, berapa kali? Kayaknya 7 kali 7 kali gratis terus. Dan gak bosan ya Jepang ya? Gak bosan. Emang kangen sih Jepang tuh. Maldives ya. Terus Malaysia, akhir Nepal. Kalau yang di domestik gue NTT, Labuan Bajo, terus Werebo, ND, Derawan. Itu deh. Oke. Next mungkin nanti kalau udah corona udah beres bisa traveling lagi ya, lebih luas lagi ya. Terus apa sih yang saran kamu buat teman-teman yang masih
pengen mencoba tapi masih takut, Wan, maksudnya aku nih nggak punya konten, aku nih nggak bisa motret, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa seperti kamu seperti sekarang? Kalau kalian masih kerja, jangan ini ya, maksud gue jangan nekat buat resign dulu. Jangan kayak kamu dong, jangan kayak gue. Itu kalau emang kalian suka tantangan dan suka hidup naik turun ya udah boleh resign. Tapi kalau yang masih punya kerjaan jangan resign dulu, mending cari bikin kontennya pas weekend, pas libur kayak gitu-gitu. Jadi kita juga masih punya penghasilan dari kerjaan sendiri, jangan. Bahkan kalau bisa dia bisa ngambil tema kerjaan dia, Wan, buat jadi. Iya, bisa banget kan. Kalau misalkan kerjaannya di bidang hotel ya, dia bisa maksud potret-potret di hotel gitu, atau apapun itu yang jelas pekerjaanmu apa ya kan, kamu bisa kembangin sesuai dengan pekerjaan kamu, passion kamu dan juga minat kamu gitu. Jadi jangan khawatir dan jangan ragu untuk memulai sih ya. Yes. Jangan takut untuk memulai, karena apalah artinya impian kamu, keinginan kamu cuma mau pengen doang kalau kamu nggak mau action, mau mencoba untuk memulai kayak gitu. Itu sih. Jadi pelajaran yang bisa kita dapat dari ini adalah untuk menjadi seorang selebgram itu ternyata nggak gampang ya. Nggak gampang, itu tadi udah jadi gojek online. Jadi udah harus jadi pemandu Garuda Perida bolak-balik kayak gitu sampai kosong. Dan harus menjalin pertemanan dengan banyak orang, jadi itu nggak mudah sebagai sebagian orang ya. Dan dibalik itu ternyata nggak mudah teman-teman, nggak semudah kamu rebahan, posting foto, nggak semudah itu. Jadi memang butuh perjuangan dan butuh proses gitu. Bahkan kalau kamu memang punya pekerjaan yang memang sudah mapan, jangan nekat juga gitu ya, Pak. Jangan nekat juga, karena nggak semua orang punya kemampuan yang sama. Traveling lah ke tempat-tempat yang menarik sekitar kamu. Syukur-syukur kalau punya rezeki ke banyak tempat sehingga kamu punya konten untuk bikin foto-foto atau video yang menarik di bidang traveling. Oke, gitu aja. Makasih, Wan, udah datang. Gini dulu. Ini salam anti corona. Jadi biar kamu tetap di rumah aja, tetap stay healthy di rumah, jangan sering jalan-jalan. Jalan-jalan jangan sekarang ya, nanti mungkin akhir tahun dulu. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tetap sehat, tetap semangat. Dadah teman-teman semua. Dadah. Wah.